Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar bersama tentang sejarah lembaga pembiayaan. Ini materi yang cukup ringkas, jadi eh, tidak seperti matkul makro, mungkin agak lama kalau makro. Kalau yang ini lebih singkat materinya. Ya, langsung saja tanpa long-long again. Kemudian yang pertama kita akan berbicara adalah munculnya lembaga pembiayaan. Jadi dulu itu sebenarnya lembaga pembiayaan itu belum ada, ya jelas lah. Indonesia aja juga dari tidak ada menjadi ada kan. Lembaga-lembaga pun sama juga, termasuk lembaga pembiayaan. Nah, awal mulanya cikal bakalnya adanya lembaga pembiayaan itu pada tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu ada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Jadi waktu itu tuh izinnya leasing, belum secara uh, terperinci menamakan lembaga pembiayaan. Nah, kalau di aturan sekarang leasing itu salah satu lembaga pembiayaan seperti itu. Nah, tahun 1984 perusahaan leasing berjumlah ada 48 perusahaan, jadi udah mulai banyak. Karena mulainya banyak, akhirnya pada tahun 1988 adanya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 menjelaskan pengertian mengenai lembaga pembiayaan. Nah, jadi kalau berdasarkan ini tadi keputusan Presiden ini, definisi lembaga pembiayaan atau financial institution itu di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya ada paket deregulasi tadi. Nanti akan definisinya mungkin nggak di slide selanjutnya. Lembaga pembiayaan itu ada paket deregulasi tahun 1988, 27 Oktober, atau Pakto 88 dikenal sebagai Pakto 88, dan paket deregulasi 20 Desember atau Pakdes 88. Nah, lembaga pembiayaan di Indonesia diatur berdasarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang pembiayaan. Kemudian disempurnakan pada peraturan Presiden tahun 2009 dan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian, ini bisa dibaca sendiri tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan seperti itu. Nah, nanti juga ada aturan-aturan yang direvisi karena kan dalam undang-undang kita ada beberapa hal yang tidak sempurna, kemudian akan disempurnakan dengan aturan-aturan selanjutnya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Nah, berdasarkan pasal 1-1 Presiden nomor 6 tahun 2009, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, ini nanti yang membedakan dengan lembaga bank. Jadi lembaga pembiayaan itu termasuk lembaga pembiayaan termasuk lembaga keuangan non bank, karena nanti ada bedanya. Kalau bank itu kan dia hanya bisa menyediakan dana, tapi dia nggak bisa menyediakan barang modal, karena bank itu tidak boleh mempunyai aset dalam fisik. Makanya kalau di dalam Islam itu sebenarnya yang paling fleksibel itu ya lembaga pembiayaan atau koperasi itu lebih fleksibel gitu bank-bank. Karena kalau di akad murabahah itu kan, akad murabahah sebagaimana kita ketahui bersama itu kan, seseorang punya barang, dia belinya 30.000, dijual lagi 50.000. Nah, dia ngambil margin keuntungan 20.000, itu yang namanya murabahah gitu kan. Tapi barangnya itu harus ada ada mensyaratkan kepemilikan barang tersebut gitu. Nah, kalau di bank itu ketika kita memakai akad murabahah membeli suatu barang gitu, itu kita ke bank, kita nggak akan diberikan barangnya gitu, kita akan dikasih uang suruh beli sendiri barangnya, karena dia nggak bisa pindah ke pemilikan. Misalnya beli tanah harganya 800 miliar misalnya kan, itu nggak akan tanahnya kemudian di atas tambahkan bank dulu terus kalian nyicilnya ke bank, nggak bisa. Jadi bank akan ngasih kalian uang, bank syariah ya, meskipun bank syariah kasih kalian uang, kemudian uang itu kalian suruh beli sendiri dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya
diperdebatkan beberapa ulama terkait akad murabahah ini, karena semestinya akad murabahah itu harus ada kepemilikan dulu. Jadi kalau intinya kalau ke bank seperti itu ya ujung-ujungnya kamu ya sama pinjam duit juga, bukan transaksi jual beli itu. Karena kamu dikasih duit kamu suruh beli gitu. Itu yang ada perbedaan. Nanti kita akan bahas lagi di matkul lain atau di pembahasan yang lain lebih spesifik tentang akad merubah ini yang cukup menarik. Nah, kemudian berkaitan dengan pembiayaan dalam lingkup yang lebih luas dikenal dengan istilah umum perkreditan, di mana pada awal timbulnya kredit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang mempunyai arti kepercayaan. Jadi lagi-lagi emang kebanyakan ilmu ekonomi itu memang udah asalnya dari Yunani. Banyak-banyak ilmu sih diambil dari istilah mereka. Nah, disebut demikian karena pada awalnya kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana. Kalau zaman dulu kita nggak ada lembaga institusi yang menyediakan uang, itu nggak ada. Jadi kita percaya orang ini bisa amanah nih, ya udah kita pinjamkan duit ya, walaupun nanti kalau zaman dulu juga ada bunganya mesti karena konvensional. Di masyarakat jahiliyah pun juga biasanya seperti itu, ada bunganya. Kemudian ketika Islam datang hal itu dilarang. Nah, ini kalau dalam perspektif ekonomi konvensional itu dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sah-sah saja sih menghutangkan uang modal, nanti baliknya ada tambahannya. Jadi uang yang beranak pinak gitu. Seperti itu. Itu yang menjadi perbedaan antara konvensional dan Islam. Nah, kemudian pada saat itu karena semakin tumbuhnya pembiayaan termasuk leasing, maka ada aturan-aturan yang perlu direvisi, ada yang dicabut dan diganti sampai peraturan presiden yang berlaku saat ini tentang lembaga pembiayaan, ya peraturan presiden nomor 9 tahun 2009. Yang awal 88 udah dicabut, keputusan presiden 39, keputusan presiden 61 udah direvisi jadi peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 dan disempurnakan dalam aturan-aturan yang lainnya seperti itu. Nah, kalau ini kita mendefinisikan lembaga pembiayaan itu adalah badan, ini menurut Kepres 61 tahun 88 ya, itu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Itu jadi dananya dana perusahaan pribadi. Beda dengan bank. Bank itu kan dia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat. Ya sama kayak koperasi juga seperti itu. Nah, kalau ini yang membedakan lembaga pembiayaan, dia nggak bisa menarik uang atau mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung. Yuk kamu nabung ke sini, enggak. Karena dia sifatnya lembaga keuangan non bank. Kemudian ketentuan Menteri Keuangan tahun 2006, perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nanti cakupan lembaga pembiayaan itu apa saja akan dijelaskan di materi selanjutnya. Ini yang terbaru, peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 yang sudah saya sebutkan, bahwasanya badan usaha melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, ini kalau kita melihat perbedaannya, ini sudah saya singgung, kalau lembaga pembiayaan itu kegiatannya tidak mengungut dana dari masyarakat. Kalau perbankan ya jelas menyediakan dana atau barang modal, tapi kalau bank hanya modal finansial aja. Kalau bank itu lebih ketat, dia harus ada jaminannya kalau bisa utang. Kalau kadang lembaga pembiayaan itu tidak memerlukan jaminan. Sekarang kan lembaga pembiayaan harus diawasi oleh OJK semua. Kalau dulu kan sebelum ada OJK, jadi tugasnya BI itu rangkap-rangkap, dia mengurusi lembaga keuangan ya iya, ngurus fungsi moneter ya iya, hanya untuk laporan fungsi-fungsi melihat mengawasi lembaga-lembaga keuangan itu diserahkan pada otoritas jasa keuangan. Nah, ini harus ini juga. Kalau kalian lihat sekarang kan banyak sekali menjamur itu
online itu loh, pembiayaan online itu juga kredivo dan lain sebagainya itu juga berawal dari sini semua gitu, lembaga pembiayaan juga. Nah, dan biasanya suku bunganya lebih tinggi. Coba kalian lihat di apa ada kadang kalian terima kan kayak pesan-pesan SMS itu. Ini assalamualaikum, kita dari peminjaman dana apa gitu. Besar asih menyediakan dana 1 miliar dengan bunga sekian persen bla bla. Biasanya kan ada SMS aneh yang muncul, ada iklan-iklan yang menawarkan utang-utangan, itu biasanya prosesnya lebih gampang pakai KTP, pakai ini, tapi bunganya tinggi sekali itu kalau dihitung-hitung jauh 5 kali lipat lebih tinggi dari bunga bank gitu. Saya sarankan jangan pakai yang begini-begini ya, itu udah haram juga, menyiksa jiwa dan raga itu. Saya ada tetangga itu bukan Butejo ya, bukan bermaksud seperti Butejo. Ini pengalaman aja anonim. Ada keluarga sebenarnya itu dia keluarga kaya, tapi karena ada kebiasaan untuk apa ya? Kalau di Jepara itu ada misalnya mindring. Mindring itu adalah seorang manusia yang dia menawarkan barang-barang yang sebenarnya ibu-ibu itu nggak perlu. Ibu-ibu itu pun tanpa membeli barang-barang itu masih bisa hidup, masih bisa mengobrol, masih bisa menggosip pria di desa-desa, itu masih bisa nyaman hidupnya. Ketika muncullah sosok si Mendring ini, dia kemudian datang di desa, biasanya yang diincar itu ibu-ibu yang sedang rumpi berkelompok kan. Biasanya kalau ibu-ibu sedang mengelompok itu kan kayak semut kan, jadi kayak dia di teras rumahnya orang, 5 sampai 10 orang ibu duduk di situ berkeluh kesah tentang suaminya, menggibah ria. Nah disitulah si Mendring itu datang. Dia akan menawarkan produk-produk yang aneh yang sebenarnya nggak penting gitu. Ini ada blender gitu, ibunya itu udah punya blender gitu, tapi ini beda blendernya. Blendernya bisa ini, padahal cuma beda warnanya lah, beda motifnya. Ini cicilannya ringan gitu kan, seakan-akan ringan. Jadi tiap minggu dia datang buat nagih bunganya gitu, nggak bisa dibayar sekaligus. Dan itu kalau dihitung-hitung itu bunganya itu 50% lebih dari harga pokoknya. Dan bahkan kalau dia bayarnya telat itu bisa dendanya itu lebih mahal dari harga barangnya. Ya kalau itu barangnya satu, kalau barangnya banyak itu bisa repot sih sebenarnya. Maka lembaga pembiayaan ini makanya seharusnya yang dibiayai itu ya produksi yang berbasis syariah tentunya. Jadi pembiayaan itu boleh asal prinsipnya syariah dan untuk kebutuhan yang produktif, maka ada bagi hasilnya gitu. Kalau kamu pengen hedon beli iPhone itu bukan untuk bisnis, itu nggak ada bagi hasil, gimana ceritanya kamu? Jadi kebutuhan untuk kebutuhan ini konsumen, bukan produktivitas, itu bukan untuk produktif. Ya itu nggak bisa dibiayai ya, akhirnya yang utang-utang itu. Jadi kalau pembiayaan yang tepat guna adalah pembiayaan yang untuk hal-hal produktif gitu. Kalau di konvensional harusnya seperti itu. Dan kalau di syariah tentu saja dengan syarat-syarat sesuai syariahnya gitu. Nah kalau di lembaga pembiayaan dia nggak dapat menciptakan uang giral. Kalau di bank ya jelas bisa menciptakan uang giral. Kalau di lembaga pembiayaan pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Kemudian pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 98, dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sesuai UU nomor 23 tahun 1999 seperti itu. Kemudian ini awal mula munculnya lembaga pembiayaan syariah. Jadi karena berkembang pesatnya syariah kan, udah mulai kajian-kajian tentang ekonomi syariah, kemudian ada mulai namanya bank muamalat, bank pertama syariah di Indonesia. Kemudian banyak sekali fakultas-fakultas disiplin ilmu tentang ekonomi syariah. Akhirnya pada hari Senin 10 Desember 2007 Bapepam dan LK melalui peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor sekian. Sebenarnya dia nggak ngomong peraturan ini tentang pembiayaan syariah, tapi ada paketnya, paket regulasi yang dia itu juga mewadahi untuk perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah gitu. Jadi ada aturannya, tapi nggak khusus tentang si bank syariah. Cuman dia udah ada legal hukumnya sekarang.
Kalau sekarang kan koperasi itu lucu itu. Kalau koperasi seingat saya dulu itu ada namanya Undang-Undang Koperasi Syariah itu kalau nggak salah tahun 2011 atau 2012 itu dibikin UU-nya. Pernah ada beberapa hal yang perlu direvisi, ujung-ujungnya itu dibatalin tuh Undang-Undang tentang Koperasi Syariah. Akhirnya apa? Aturannya balik lagi ke koperasi yang lebih lama. Jadi nggak ada undang-undang tentang khusus koperasi syariah, itu nggak ada. Seingat saya, tidak tahu kalau sekarang sudah ada ya, saya nggak update. Tapi dulu tahun 2012 itu sempat ada, kemudian dibatalkan, direview, kemudian akhirnya malah harusnya bukan direvisi, kemudian ditawarkan kembali malah dihapus secara total ya. Kalau nggak salah tahun 2012-2011 tentang undang-undang koperasi syariah. Nah, ini ada paket regulasi ya, peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ya, ada akad-akadnya, kemudian ranah bisnisnya apa saja yang bisa dilakukan dengan pembiayaan syariah seperti itu. Nah, ini tuh biar ada landasan hukumnya. Jadi ada memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan perusahaan pembiayaan. Karena nanti kalau nggak ada landasan hukumnya itu repot. Itu nanti itu bisnisnya legal nggak itu syariah itu? Kok nggak ada dasar hukumnya? Maka dibuatlah legal hukum dan kemudian diikuti dengan pembahasan kedua peraturan itu dibahas dalam DSN MUI. Jadi ada fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan syariah seperti itu. Dan nanti ada peraturan-peraturan mana sih yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa MUI. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini. Nah, adapun itu peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu ada satu, pengaturan yang terkait dengan sumber pendanaan melalui pendanaan mudharabah mutlaqah. Jadi istilahnya ini yang ditawarkan ya, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah musytarakah, ada musyarakah. Kalian udah tahu kan? Kalau kalian udah ambil fikih muamalah sudah tahu. Mudharabah mutlaqah itu yang si pemberi dana itu lembaga biaya menyerahkan secara mutlak serawang ini mau dibuat usaha apa. Kalau mudharabah muqayyadah itu pembiayaan yang terikat. Kamu kalau kasih modal ini itu dibuat untuk bisnis ini ya, jadi terikat. Kalau mudharabah musytarakah dia tuh mudharabah yang, kalau mudharabah itu kan prinsipnya semua 100% modal itu dari si mudharib atau si pemilik dana kan. Kalau mudharabah musyarakah itu enggak. Jadi si pengusaha itu juga ada modal sendiri, tapi si pemilik modal itu juga nyetorkan modal gitu. Jadi istilahnya mudharabah musyarakah. Kalau zaman Nabi kan ada cuma mudharabah mutlaqah, ada muqayyadah. Nah, kalau musyarakah itu bedanya mudharabah sama musyarakah. Kalau mudharabah itu satu pihak aja yang kerja. Jadi yang satu sebagai ngasih modal, yang satu yang mengelola. Kalau musyarakah itu masing-masing juga nyumbangin modal dan masing-masing juga ikut mengelola, ikut kerja gitu. Nah, kemudian peraturan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad ijarah. Salah satu akad ijarah ada ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, nanti itu yang akhir akan disertai dengan kepemilikan itu bitamlik. Ada wakalah bil ujrah, ada murabah, ada salam dan isis. Nah, nanti kita akan lebih membahas mendalam terkait satu-satu ini. Dan di DSN MUI juga gimana pembahasannya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang ketiga, kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memiliki dewan pengawas syariah. Sebagaimana koperasi syariah atau BMT atau bank itu diwajibkan adanya dewan pengawas syariah. Cuman ya memang ke fungsinya dewan pengawas syariah ini agak cukup kurang ya kalau saya baca dari beberapa penelitian. Jadi kayak semacam formalitas saja di perusahaan. Nanti ini bisa jadi bahan penelitian juga sebenarnya. Fungsi dan wewenang di dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah itu ya kadang cuma buat pajangan aja. Mereka digaji besar tapi sebenarnya dia nggak ada fungsi audit, kontrol yang kayak asesmen, itu kurang lah, tergantung balik lagi ke lembaganya sih gitu. Nah, itu sudah mata kuliah hari ini. Jadi untuk mata kuliah hari ini tidak ada tugas. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.